Shalom Bapak Ibu Saudara, senang bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita ada di ruangan VIP yang sama, yang namanya adalah hadirat Tuhan. Jadi selamat datang di dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkata, Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Jadi kita bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada sukacita yang baru, ada anugerah Tuhan. Dan di dalam Healing Night Prayer malam hari ini ada kesan hati di dalam ada kesan yang kuat di dalam hati saya, sehingga saya beri judul adalah bukan kematian namun kemuliaan. Bukan kematian namun kemuliaan. Mari kita lihat bersama-sama kitab Injil, kitab Yohanes pasal yang ke-11. Ada cerita, ada kisah bagaimana seseorang yang sakit dan akhirnya meninggal namun dibangkitkan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara yang indah, perkara yang luar biasa. Yohanes 11 ayat yang pertama, perhatikan, ada seorang yang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Yesus mengenal Lazarus dengan baik. Yesus mengenal Maria dan Marta dengan baik. Di dalam Alkitab kita diceritakan beberapa kejadian, beberapa peristiwa. Maria yang mengurapi kaki Tuhan dengan minyak yang mahal. Lalu dalam sebuah kejadian, di rumahnya Maria Marta sibuk masak, Marta sibuk menyiapkan segala sesuatu. Maria duduk dekat kaki Yesus, dan Yesus menegur Marta, mengapa engkau menyusahkan dia dengan banyak perkara? Satu hal yang baik, yaitu duduk dekat kaki Tuhan seperti Maria. Jadi Yesus mengenal dengan betul Lazarus, Maria, dan Marta, satu keluarga. Bahkan ada satu kalimat yang menarik ketika Maria dan Marta meminta pembawa pesan itu menyampaikan kepada Yesus. Kata-katanya demikian, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Yesus mengasihi Lazarus, Yesus mengasihi Maria dan Marta. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara, Yesus nggak perlu diragukan, dia mengasihi kita. Buktinya dia menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia pun mengasihi kita. Mungkin ada bagian daripada kita berkata, Pastor Bernard, tetapi saya selama ini nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya malah sengaja jatuh bangun di dalam dosa. Saya malah menjauh daripada Tuhan, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Barusan saya lakukan dosa bahkan. Apakah Yesus tetap mengasihi kita? Iya. Kasih Yesus tidak dipengaruhi apa yang kita lakukan. Bukan berarti Tuhan kita kompromi atau mengiyakan kejahatan, dosa, kejatuhan kita. Bukan berarti Yesus kita setuju dengan dosa kejahatan kita. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, perbuatan kita apapun itu tidak mengubah kasih Tuhan. Perbuatan jahat kita tidak menambah kurang atau mengurangi, atau perbuatan baik kita sebaliknya tidak menambah kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan sudah sempurna. Kasih Tuhan itu sempurna, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahkan. Meskipun tadi kejahatan dan dosa bukan berarti Tuhan setuju. Tentu saja Tuhan juga adalah Allah yang adil, hakim yang adil, yang akan menghakimi kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tetapi kalau kita berbuat baik, tetapi kalau kita melayani, tetapi kalau kita mendoakan orang sakit, kalau kita memperhatikan orang lain, bukan cinta Tuhan yang bertambah, cinta kitalah yang bertambah kepada Dia. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sedang bergumul dengan sakit penyakit COVID-19, padahal mungkin selama ini kita juga meninggalkan Tuhan. Justru ini waktu yang terbaik untuk mendekat kepada Dia. Kalau selama ini kita menyadari kita jauh daripada Tuhan, ini waktu yang paling baik, dekatkan diri kita kepada Dia. Dia nggak perlu disogok, disuap dengan apapun juga. Meskipun nanti
Setelah kita mengerti menerima anugerahnya, ketika kita mengambil keputusan Tuhan, saya mau melayani, saya mau memberi, saya mau memperhatikan orang lain, saya nggak mau egois, saya nggak mau jatuh bangun dalam dosa. Tuhan senang dengan komitmen yang seperti itu, karena kita dipanggil juga untuk melakukan perbuatan baik sehingga memuliakan Bapa kita yang di surga. Kembali tadi dari peristiwa Lazarus, Maria dan Marta, Yesus mengenal dan dikatakan, Tuhan, Dia yang kau kasihi sedang sakit. Hari ini juga Bapak Ibu Saudara yang bergumul dalam penyakit COVID-19 khususnya, Anda pun dikasihi Tuhan. Anda pun disayangi Tuhan. Bukan karena perbuatan, bukan karena pelayanan, bukan karena pemberian. Kalaupun kita memberi, melayani, melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk orang lain, itu ekspresi hati yang bersyukur. Cinta kita lah yang bertambah, bukan cinta Tuhan yang bertambah. Dia mencintai, mengasihi kita apa adanya. Jadi pastikan di dalam hati kita, kalau kita berkata juga, Pastor Bernard, tetapi katanya Tuhan sayang, mengasihi. Kenapa Tuhan izinkan sakit penyakit terjadi? Kenapa Tuhan izinkan pandemi terjadi? Katanya Yesus mengasihi. Katanya Tuhan sayang kepada kita. Jangan salah Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan bukan berarti tidak ada, Tuhan mengasihi kita bukan berarti tidak ada tantangan. Kadang-kala Dia izinkan tantangan terjadi, tetapi tenang dan amanlah hidup kita, karena hidup kita ada di dalam tangan Dia. Dalam ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, perhatikan kalimat ini penting sekali, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus 2000 tahun lalu, Dia mengerti masa lalu, Dia mengerti masa kini dan masa depan. Tuhan kita itu tidak dikuasai atau tidak terkurung dalam dimensi waktu kayak kita. Kalau kita hidup ya hari ini, ya hari ini. Beberapa detik yang berlalu baru kita nggak bisa kembali. Masa depan pun kita tak tahu. Tapi Tuhan kita, Dia tahu di masa lalu, Dia ada di masa lalu, di masa kini dan masa depan. Kayaknya nggak masuk akal, nggak make sense. Tapi Tuhan kita memang tidak terkurung dimensi ruang bahkan waktu. Dia Tuhan yang ajaib. Yesus tahu bahwa apa yang akan terjadi atas hidupnya Lazarus bukan membawa kematian, tidak membawa nama Tuhan dipermalukan, tetapi justru membuat nama Tuhan dimuliakan. Inilah pesan Tuhan juga bagi Bapak Ibu Saudara. Sakit penyakit yang Anda sedang bergumul, keluarga juga mendukung, kami juga dukung untuk kesembuhan, untuk berdoa sesuatu terjadi. Dengan iman yang utuh, yang bulat, kami adakan acara hari ini juga untuk membawa Bapak Ibu Saudara dalam doa-doa kami. Dan kami meyakini penyakit tidak akan membawa kematian, tetapi justru kemuliaan Allah. Tapi mungkin ada yang bertanya, Bapak Ibu Saudara, mungkin baru saja anggota keluarga atau orang yang dicintai meninggal dunia, mungkin karena pandemi atau karena hal lain. Lalu kita berkata, toh pada akhirnya mereka juga meninggal dunia. Itu adalah hal yang misteri atau kedaulatan Tuhan. Orang yang telah meninggal dunia pun, tetapi mereka yang di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tetap ada kesaksian yang harum sehingga memuliakan nama Allah. Jadi meninggal atau nggak meninggal di atas muka bumi ini, selama orang itu hidup di dalam Tuhan, membawa kemuliaan Allah. Buat yang mereka sudah mendahului kita yang meninggal dunia, itu misteri. Nggak tahu kenapa Tuhan panggil di usia sekian, kenapa Tuhan panggil dengan cara demikian, itu kedaulatan Tuhan. Tapi kita yang masih hidup, kita yang masih bernafas hari ini, kita sepakat berdoa bersama-sama. Dan kita panjatkan doa ini sama seperti Yesus berkata mengenai kejadian Lazarus itu. Penyakit ini tidak membawa kematian, namun kemuliaan Allah. Biarkan penyakit yang Bapak Ibu Saudara derita atau berjuang hari ini tidak akan membawa kematian, tapi justru membawa kesaksian, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya berdoa justru Bapak Ibu Saudara yang berjuang melawan COVID, dinyatakan sudah sembuh, nanti dalam perjalanan hidupnya, saya berdoa, Anda layani Tuhan, layani orang-orang, doakan orang yang sakit, ceritakan kebaikan Tuhan, ceritakan bagaimana ketika Anda berjuang melawan COVID, ketika sesak nafas, ketika cari obat, cari rumah sakit,
ketika orang-orang di sekeliling memperhatikan, ceritakan betapa Tuhan itu baik di dalam hidup kita. Justru tantangan masalah dalam hidup kita menyatakan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami pergumulan, mengalami masalah, jangan justru kita bersungut-sungut. Jangan justru kita tambah jauh sama Tuhan. Jangan justru menyalahkan Dia. Ruginya double-double Bapak Ibu Saudara. Miliki komitmen yang seperti ini. Kalau kita ngalami masalah, kita ngalami sakit penyakit, seharusnya ini yang terjadi. Iman kita tambah bertumbuh. Yang kedua, pengenalan kita akan Tuhan makin bertambah. Saya ulangi, setiap kita menghadapi masalah tantangan, baik itu COVID-19 atau apapun, karena merambat juga di area lain, contoh pekerjaan, keuangan, contoh hal-hal yang lain juga kena dampaknya. Masalah tidak boleh membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita makin rugi. Justru kalau kita mengalami masalah, ini yang harus terjadi. Iman kita bertumbuh, pengenalan kita kepada Tuhan makin bertambah. Itu yang harus terjadi. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan. Itu yang kita doakan. Kita akan sepakat malam hari ini. Kita dengan bulat hati, dengan iman yang bulat, bukan hanya saya saja, tapi teman-teman, ada konselor, ada para pendoa yang akan berdoa bersama-sama sehati. 2-3 orang berkumpul, kata Tuhan, dalam namaku aku hadir. 2-3 orang sepakat di dunia ini meminta apapun juga, maka Bapakku mendengar dan mengabulkannya. Lalu ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi benar Yesus mengasihi. Kata mengasihi bahkan diulang 2 kali dalam ayat ini untuk menegaskan, untuk meneguhkan Yesus sayang semua orang. Kalau kata kasih atau mengasihi sampai diulangi kita dengar untuk yang kedua kalinya malam hari ini, yakinkan diri kita nggak pernah dilupakan, kita nggak pernah diabaikan, kita nggak pernah ditinggalkan. Dia mengasihi kita. Ayat yang ke-6 ini agak kontradiktif. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia, yaitu Yesus, sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Loh, kok bisa? Katanya Yesus mengasihi. Katanya penyakit itu nggak akan bawa kematian, tapi kemuliaan. Tapi dikatakan Yesus sengaja tinggal 2 hari. Waduh, ini namanya Tuhan berlambat-lambat. Ini namanya Tuhan nggak tahu waktu. Ditunda 2 hari. Padahal perjalanan di mana Yesus ada ke Betania, ke kampungnya Lazarus, Maria, dan Marta, butuh 2 hari. Jadi tunda 2 hari, tambah perjalanan 2 hari, total 4 hari. Harusnya kan kalau Yesus mengasihi, segera dong. Ngapain nunggu 2 hari? Perjalanan saja sudah 2 hari. Ditunda 2 hari jadi total 4 hari. Kenapa Yesus harus menunda? Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita berpikir hal yang sama. Kenapa sih mujizat nggak langsung terjadi aja? Kenapa sih kesembuhan nggak langsung tiba-tiba kita doa, amin, boom? Kenapa harus bergumul sekian lama? Kenapa harus sekian hari, sekian minggu, sekian bulan bahkan? Di balik semua itu, percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kemuliaan. Kalau jawaban doa itu belum kita terima, kalau mujizat itu belum terjadi, kalau kesembuhan itu belum kita alami, yakinkan di dalam hati kita begini, Tuhanku tidak pernah terlambat, tetapi tidak pernah terlalu cepat. Tuhanku tepat pada waktunya. Dia Tuhan meskipun tidak dikuasai dimensi waktu, tapi dia mengerti manusia terkurung dalam dimensi waktu. Dan di tengah-tengah ketidakmahatauannya kita, dan di tengah-tengah kemahatauannya Tuhan, berikan segala pergumulan doa kita yang belum terjawab, mujizat yang belum sampai dalam hidup kita, di dalam waktu ini. Karena dia tak pernah terlambat, tak pernah terlalu cepat, dia akan datang tepat pada waktu. Bagi kita sih penundaan 2 hari, total 4 hari. Bagi Tuhan itu bukan penundaan. Itulah caranya Tuhan membawa kemuliaan. Oleh karena itu dibutuhkan kesabaran, ketekunan.
Penulis Ibrani berkata demikian, kamu harus membutuhkan ketekunan, supaya setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Karena kalau kita sudah menunggu, kita nggak tekun. Alkitab berkata hanya sedikit waktu lagi. Kita sudah menunggu sekian hari, sekian belas hari, atau sekian minggu. Coba kita sabar 1 hari lagi. Sudah pasang genap 1 hari lagi. Sabar lagi 1 hari lagi. Siapa tahu besok jawaban doa itu sampai dalam hidup kita. Apakah Tuhan itu tidak mengerti begitu mendesak atau urgensinya? Percayalah Bapak Ibu Saudara, gak ada seorang pribadi yang lebih mengerti kemendesakan atau urgensi dalam hidup kita selain Tuhan sendiri. Dibutuhkan ketenangan, kesabaran. Orang yang makin percaya sama Tuhan, makin tenang, makin sabar. Orang yang gak mengenal Tuhan, yang gak percaya sama Tuhan, makin gerusa-gerusu, makin kemerusu. Buat Tuhan bukan penundaan. Ada kemuliaan Allah. Ingat, ada kemuliaan Allah. Bukan kematian, namun kemuliaan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7, perhatikan. Ayat yang ke-11, kita langsung lompat. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Tetapi kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15, perhatikan, ini pelajaran berikutnya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Kalau seolah-olah ada penundaan, lebih baik bagi kita, supaya kita belajar percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami masalah, tantangan, sakit, penyakit, jangan ninggalkan Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Jangan nyalahkan suami istri kita atau kondisi pemerintahan. Kita makin rugi. Kalau kita mengalami pergumulan dalam hidup, pastikan tadi yang saya katakan di awal, iman kita makin bertumbuh, pengenalan kita akan Tuhan makin bertambah. Harusnya begitu. Sehingga selesai kita mengalami dan lulus ujian itu atau lulus di dalam permasalahan itu, apa yang kita sudah bayar dalam sekolah kehidupan gak sia-sia. Sakit penyakit itu kan gak enak. Udah waktu, nafas susah, obat mahal, vitamin mahal. Orang-orang harus memperhatikan kita, pekerjaan kita gak bisa bekerja. Ruginya itu kan sudah banyak sebetulnya. Harganya itu kan sudah mahal sekolah kehidupan kita ketika kita mengalami masalah dan penyakit. Oleh karena itu, justru belajar. Iman harus bertumbuh, pengenalan harus bertambah. Yesus berkata, supaya kamu dapat belajar percaya. Murid-murid mau dibawa ke level berikutnya. Level yang mana? Mari kita lihat ayat-ayat terakhir, ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Kenapa Yesus nggak hadir waktu Lazarus mati? Karena Yesus menunjukkan dia bukan hanya Tuhan yang menyembuhkan. Dia Allah yang menyembuhkan, ya, tapi dia Allah yang membangkitkan. Ada pribadi yang melampaui, yang dapat menguasai maut selain Tuhan sendiri. Bahkan dia bangkit daripada maut. Bahkan bukan hanya dia bangkit daripada maut, dia mampu membangkitkan orang mati sekalipun. Jangankan sakit penyakit, kematian pun tak berkuasa. Itulah level berikutnya yang Tuhan mau ajar kepada murid-murid. Itulah level berikutnya yang Tuhan mau ajarkan kepada kita semua. Maut sesuatu yang merupakan mengerikan buat manusia, tapi di hadapan Tuhan, maut pun tak sanggup berkutik.
Dia berkata, akulah kebangkitan. Kebangkitan maksudnya apa? Itu bagi orang percaya yang sudah meninggal dunia. Dia adalah kebangkitan. Karena dia akan membawa orang-orang itu masuk dalam kehidupan kekal yang dalam Tuhan. Dan dia adalah hidup. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Hidup adalah untuk orang-orang yang masih tinggal di dunia ini. Dia adalah kehidupan. Dia memberikan kehidupan termasuk buat Bapak Ibu Saudara, buat kita semua. Dia adalah alasan kita hidup. Dia adalah alasan kita ada hari ini. Ayat 26b, percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, iya Tuhan. Aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Marta ngambil keputusan, dia aku percaya kau Mesias. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa dan sebelum kita dengar kesaksiannya, pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara juga percaya Yesus adalah juru selamat yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh? Percayakah kita? Marta mengambil keputusan, ya Tuhan aku percaya. Akhirnya mujizat terjadi, Lazarus dibangkitkan. Dan saya berdoa, iman Bapak Ibu Saudara bertumbuh atau tumbuh hari ini, karena iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus.